Nah, Ustaz, bagaimana saat ketika kita berpindah alam, saat itu kita ingin menyolati, menggapani, kemudian menguburkan diri kita sendiri itu bagaimana caranya, Ustaz? Ya, jadi pandangannya tetap secara zahir dan batin. Makanya kita mesti mengenali siapa yang makmumnya dan siapa yang imamnya. Padahal kita ini sholat. Ya. Ya, Nah, kalau kita sholat walaupun kita sendiri, tetap hakikatnya sholat sendiri itu adalah berjamaah dia. Bukti dia berjamaah, ada imam, ada makmumnya. Sekarang, karena kita ada diri yang zahir dan ada pula diri yang batin, dari situlah kita bisa paham dan mengenal bahwa diri yang zahir itulah sebagai makmumnya, diri yang batin itulah sebagai imamnya. Diri yang zahir itu yang dikatakan sebagai makmum, inilah disebut namanya tubuh jasmani. Nah, sedangkan diri yang batin sebagai imamnya itu yang disebut namanya ruh. Lalu kita ambil makna hakikatnya bahwa Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang nyata, Allah berzahir dan berbatin. Ya, zahirnya Allah, ya pada rupa ruh, dan zahirnya Allah pada rupa tubuh. Jadi ketika kita meninggal dunia, ya dibahasakan kita juga di situ, itu tiada lain adalah Muhammad namanya. Muhammad itu kekasihnya Allah. Maka diri yang batin yang bernama Allah tadi, maka dialah yang menyolatkan namanya Muhammad itu. Namun hakikatnya tiada lain, Allah itu sendirilah yang menyolatkan akan dirinya sendiri. Jadi Allah itu nama diriku. Sedangkan Muhammad itu adalah nama daripada wujud diriku. Nah, cuma kalau dipakaikan ke dalam bahasa makna hakikatnya, setelah kita paham bahwa Allah itu adalah dirinya, Muhammad itu wujudnya, disitulah duduknya kala lisanah. Tak boleh lagi disebut di situ. Setelah kita mengerti, tidak ada kata dan tidak ada suara. Tapi ketika kita turun ke alam syariat, memahaminya, ada hamba, ada Allah, ya, ada khalik dan ada makhluk, nah, maka disitulah berlaku, artinya penjabaran ilmunya, ada yang imamnya, ada yang makmumnya. Pak Jul meninggal, yang meninggalkan tubuh, itu kan makmum tibanya. Kalau dikasih nama, namanya Muhammad. Nah, siapa yang menyolatkan? Yang menyolatkan itu adalah ruh. Ya, siapa ruh itu? Ruh itu adalah rahasia aku. Kalaulah ruh itu rahasia aku, maka ruh itu sebenarnya aku. Aku itu sebagai Allah tadi. Maka ruh itu, ini bahasanya syariat diturunkan. Ruh itu yang menyolatkan tubuhnya. Walaupun kita tahu hakikat ruh dan tahu pula kita hakikat tubuh adalah Muhammad dan Allah, tapi tak disebutkan di situ. Karena ini kita akan membahas siapa yang imamnya dan siapa yang makmumnya. Ya, jadi ruh itulah yang menyolatkan namanya tubuh ini. Jadi kita mesti kenal. Ya, kalau kita tidak ada ilmunya, walaupun kita dah tahu mengenal akan diri, tapi tidak dapat ilmunya, tetap kita tidak akan pernah tahu menyolatkan namanya batang tubuh itu. Jadi ikut kita memandikan, ya, ikut kita mengapani, ikut pula kita menyolatkannya. Artinya diri kita itu menyolatkan diri kita juga, ya? Seperti itu. Iya, jadi diri yang batin menyolatkan diri yang zahir. Diri yang zahir, ya, disolatkan oleh diri yang batin. Itu juga putarnya itu. Itu kapan dilakukan itu, Ustaz? Menyolatkan, memandikan, mengapani dan menguburkan. Iya. Ya, setelah berpisahnya ruh tadi melepaskan tubuhnya, ini disebut namanya mati secara hukum syariat. Mati secara hukum syariat kan berpisahnya ruh dengan tubuh. Ya, makanya ada tubuh, ada ruh. Jadi ruh yang mau ikut memandikan, ruh ikut juga mengapani, ruh juga ikut menyolatkan, ruh juga ikut menguburkan batang tubuhnya. Ini memahami hakikat imam dengan makmum. Namun kalau kita kembalikan dia kepada hakikatnya, siapa tubuh
Siapa pula ruh? Tubuh dan ruh itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nah, sekarang Nur Muhammad itu apa bagi Allah? Nur Muhammad itu sebenarnya itu adalah wujudku tuh. Ya, dalam bentuk Nur Muhammad Ah, Ustaz, ya. Ya, Ustaz. Jadi antara Allah dengan Muhammad pun tidak pernah berpisah dia. Tidak pernah dia bercerai. Ya, jadi kalau dikatakan diriku ini, ya, itulah yang disebut namanya Allah. Ya. Sedangkan wujud diriku ini yang disebut namanya Muhammad. Sedangkan diri dengan wujud diri mana bisa berpisah dia. Takkan pernah dia bercerai. Zat dengan sifat tidak pernah bisa berpisah cerai dia. Ya, Ustaz. Jadi zat itu dirinya, sifat itulah wujud dirinya. Namun dia esanya. Cara penyampaiannya, cara penguraiannya nampaknya ada dua wujud berpisah. Namun hakikatnya satu. Cuma kalau kita dah paham hakikatnya satu, tidak ada pertanyaan di situ lagi. Tidak ada bahasa, oh dia menyolatkan, dia memandikan. Tidak ada bahasa, dia pulang lalu dia kembali. Mana pernah Allah itu datang lalu dia Kembali kembali. lagi, betul Ustaz. Nah, makanya di sini. Ini kan muncul Ustaz waktu Ustaz mengatakan bahwa kita wajib menyolatkan diri kita sendiri, mengapani, memandikan dan menguburkan. Kita wajib, gitu Ya. kan? Nah, itu apakah maknanya dengan kita telah mengenal hakikat diri sejati, secara otomatis hal itu sudah bisa lepas dari kewajiban itu, Ustaz? Ya itulah dia sebenarnya. Tidak ada pertanyaan itu sebenarnya lagi. Tidak ada Artinya, pertanyaan itu. paham itulah Ustaz, ya. Paham. Dipaham itulah dia, Ustaz. Ya. Pak Jul, izin bertanya lagi Pak Jul. Ustaz juga pernah bertanya bagaimana cara menuliskan kalimat la ilaha illallah tanpa pena, tanpa spidol segala macam Ustaz, tanpa hati, atau sebagainya itu. Dan jawabannya adalah sholat itu Ustaz. Ya. Nah ini bagaimana maksudnya Ustaz? Kenapa sholat itu yang dikatakan menuliskan kalimat la ilaha illallah tanpa spidol Ustaz? Nah, apa Ya. Jadi pertanyaan itu sebenarnya adalah untuk membuka paham kepada jamaah. Kalau jamaah itu sudah paham siapa dirinya, bahwa dirinya itu la maujud illallah, tidak ada lagi yang wujud dan nyata melainkan hanya Allah, maka disitulah Ustadz bertanya kepada dirinya, siapa sebenarnya yang berdiri, siapa sebenarnya ruku, siapa sebenarnya yang sujud, dan siapa sebenarnya yang duduk tadi. Jadi hakikat berdiri itu kan si Jalal, Jalalullah. Jalal itu kan kebesaran Allah. Makanya sifat Jalalullah pada insan itu ini yang nyata pada darah. Jadi darah itulah tempat memandang nyatanya sifat Allah. Disebut Jalalullah. Jadi yang berdiri itu adalah si Jalal. Nah, ketika ruku itu yang disebut namanya Jamalullah. Jamalullah itu adalah sifat keindahan Allah. Jadi sifat keindahan Allah, ya, pada diri kita ini, itulah dia nyata pada urat tadi. Ya. Nah, makanya yang berdiri si Jalal, yang ruku itu adalah si Jamal. Kemudian sujud. Nah, yang sujud itu adalah namanya Qaharullah. Qaharullah itulah tempat memandang nyatanya sifat kebesaran Allah, ya, keperkasaan Allah. Nah, nyata pada diri kita ini, ya, itulah pada tulang itu. Jadi tulang itu tempat memandang nyatanya sifat Qaharullah. Nah, waktu duduk, yang duduk itu adalah hakikat daripada sifat kamalullah, kesempurnaan Allah. Nah, pada diri kita ini, inilah yang nyata pada kulit dan daging. Jadi orang yang telah mampu mengenal akan hakikat rahasia dirinya, tidak lain adalah Allah. Lalu Ustaz mencoba untuk mengambil mutiara di dalam hatinya. Paham tak dia bahwa dirinya itu tiada lain la maujud ilallah. Si Jalal, si Jamal, si Qahar, dan si Kamal. Maka muncul pertanyaan untuk memancing sebuah pemahaman tadi. Bisa tak Bapak Ibu menuliskan kulimah Allah, tulisan Allah, huruf Allah tanpa pakai pena, pakai spidol, pakai tunjuk, pakai hati, pakai pikiran? Kalau kita paham
bahwa diri kita ini adalah Jalal, si Jalal itu Allah, diri kita ini Jamal, Jamal itu Allah, diri kita ini Kohar, Kohar itu Allah, diri kita ini adalah Kamal, Kamal itu adalah Allah. Ketika itulah kita bisa menuliskannya tanpa menulis dengan pena dan spidol tadi. Kita bawakanlah dalam praktek sholat. Allahu Akbar. Nah, berdiri itulah yang hakikat huruf alif, yang Jalal. Nah, jadi Jalal itu berdiri pada lafaz Allah, itulah pada huruf alif. Nah, Allahu Akbar, ruku. Ruku itulah hakikat lam awal. Nah, itu yang duduknya pada si Jamal. Ya, jadi Jamal itu ruku pada lafaz Allah, itulah pada lam awal. Pada tubuhnya Ustaz. Kalau pada tubuhnya, jadi kalau saat berdiri darah. Iya, itu api. Pada diri kita darah. Ya. Pada tubuh itu angin. Aturat nyata dia pada diri kita. Kemudian sujud. Nah, sujud itulah hakikat lam akhir dari lafaz Allah. Ayat itu pada diri kita tadi itu air. Itu sifat kohar tuh. Kemudian duduk, itulah makna hakikat huruf H pada lafaz Allah. Ayat yang sifat kamalullah tadi pada diri kita itulah sifat tanah tadi. Makanya berdirinya Allah, rukunya Allah, sujudnya Allah, duduknya juga Allah. Itulah memahaminya. Ya, itu maka disebutkan la mawjud ilallah itu Nah, la mawjud ilallah. Jadi perbuatannya tadi, lihat. Itu kan hakikat. Ya. Perbuatannya tuh nampaklah pada Muhammad. Karena Muhammad inilah kezohiran untuk memandang nyatanya Allah tadi. Allah dengan Muhammad itu tidak akan pernah bisa dipisah ceraikan tadi. Muhammad itu, inilah hakikatnya pada kepala nih. Ha itu pada lapas Muhammad, itulah nampak pada dada. Dada kita nih, batang tubuh. Sedangkan mim itu nyata pada pusat. Dal itu nyata pada kaki. Nah, maka siapa yang Muhammad? Muhammad itulah nyatanya wujud Allah. Kalaulah Muhammad itu nyatanya wujud Allah, maka sebenarnya Muhammad itu tiada lain Allah itu sendiri. Hakikatnya Allah. Namun yang nampak itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad itu wujudnya. Dirinya bernama Allah. Sedangkan diri dengan wujudnya Esa dia. Itu bagaimana pula dengan Adam dan insan itu, Ustaz? Itu kan Allah sama Muhammad, Ustaz. Kalau Adam itu bagaimana pula Ustaz memahami, Ustaz? Adam kemudian insan, Ustaz, pada diri ini, Ustaz. Ya, Adam itu udah duduk pada asma namanya. Asma, Ustaz. Ya, jadi itulah dikatakan kesempurnaan memandang Allah pada Muhammad tadi, pandanglah kepada Adam. Karena Adam itulah rupanya Allah tadi. Wa khalaqa Adam kasuratihi, dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku. Maka disebut namanya Adam. Adam itu Allah dalil Muhammad. Allah itu nyata pada Muhammad. Jadi untuk memandang Allah, pandanglah kepada Muhammad yang disebut namanya dengan Adam. Itu juga dia tuh. Itu juga orangnya, Ustaz, ya. Itu juga orangnya. Jadi jangan dipisahkan Allah, Muhammad, Adam, dan insan. Itu juga dia. Makanya dikatakan Allah itu namanya, Muhammad itu wujudnya, Adam itu rupanya, dan insan itu adalah rahasianya. Jadi itu yang disebut namanya makom sholat pada makom musyahadah namanya. Itu duduknya di hakikat tuh. Kalau musyahadah itu kan masih penyaksian, Ustaz. Masih menyaksikan, Ustaz. Jadi kalau yang sebenar ini, Ustaz, apa kita menyaksikan? Bagaimana tuh melihat Allah itu sendiri, Ustaz? Tapi udah Ustaz katakan, Allah dengan Muhammad itu walaupun dua nama, tapi nama wujud orangnya kan satu. Itulah maknanya Allah menyaksikan akan dirinya sendiri, ya, dengan wujud dirinya sendiri yang bernama Muhammad. Nah, contohlah, Pak Jul bisa nggak melihat wajah Pak Jul? Nggak bisa, Ustaz. Nggak Itu bisa. harus ada alat, Ustaz. Iya, betul, Ustaz. Ya, jadi bagaimana supaya Pak Jul bisa melihat wajah Pak Jul? Nah, itulah kita bercermin, Ustaz. Itulah cermin-cermin itulah tempat memandang wajah Pak Jul. Sekarang Allah itu kan hakikatnya, ini Ustaz bilang, Allah itu hakikatnya adalah kosong dalam ketiadaan. Iya. Nah, kosong dalam ketiadaan. Lalu bagaimana dirinya yang kosong dalam ketiadaan tadi
bisa dia melihat bahwa dirinya itu yang wujud, dirinya itu cuma yang basar, kalam, ilmu, kuda, iradat tadi, dirinya maha segala-galanya, maka disitulah letaknya dalam bahasa Ustadz, bahasa kias, Allah melihat dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itu yang disebut namanya Muhammad. Padahal Muhammad itu tidak lain adalah wujud dirinya. Jadi kalau Allah ingin melihat dirinya itu memandangnya kepada wujudnya. Wujudnya itu, itulah tempat memandang akan dirinya. Berarti walaupun sebutan menyaksikan belum tentu dua wujud sudah. Tetap satu wujud. Berliko pun kita kadang-kadang berliko memahaminya dua wujud padahal satu wujud sebenarnya Ustaz. Sama gini, ini sebuah kosong nih kosong. Ya, kosong ini yang dirinya sekaligus kosong ini pula lah yang wujud dirinya. Yang dirinya disebut namanya Allah, yang wujud dirinya disebut namanya Muhammad. Padahal situ juga dia tuh. Ya artinya saling bertatap wajah lah ada gitu Ustaz ya. Antara kosong sama Muhammad Ustaz ya. Ya boleh itu yang sebut namanya dengan musyahadah, saling menyaksikan saling tadi. menyaksikan Ustaz ya. Nah, setelah kita musyahadah, di atas musyahadah masih ada lagi makomnya ke atas. Nah, di atas musyahadah itu yang disebut nama mukasyafah. Mukasyafah itu sudah terbuka tirai. Ketika telah terbuka namanya tirai, betul-betul Allah yang kita saksikan itu memang dia cuma yang ada pada diri, di luar diri, itu yang disebut namanya mukasyafah. Ketika itu tidak ada lagi bahasa menyaksikan dan bahasa disaksikan. Nyatu dia gitu Ustaz ya. Bukan menyatu, dah kalau lisan itu di situ duduknya. Udah tak bisa diutarakan lagi lah Ustaz. Makom diamnya di situ. Sudah mukasyafah itu. Biasa. Tidak perlu lagi bahasanya diingat-ingat. Tidak ada bahasanya lagi itu menyebut-nyebut di situ diam. Samanya Pak Jul ini HP. Pak Jul dah tahu nih. Sudah duduk pada mukasyafah. Ini yang HP. Perlukah diingat-ingat lagi? HP. Perlukah menyatakan HP juga? Tidak perlu. Karena kalau udah nyatanya HP, tidak perlu dinyata-nyatakan lagi. Tak perlu diingat-ingat lagi. Ambil aja lah, pakai lah, pencet lah, putar-putar aja. Nah, itulah bahasanya. Udah tahu kita itu namanya semangka. Perlu lagi sebut semangka. Perlu diingat juga lagi semangka. Perlu dinyatakan juga semangka lagi. Makan sila lagi. Itu maknanya. Kalau kita sudah mengenal Allah itu zahir dan batin, awal dan akhir, tak perlu bahasanya di situ diingat-ingat, disebut-sebut. Ya, nikmati aja lah. Ya. Jadi bahasa untuk sempurna itu nikmati itulah Ustaz ya. Iya, nikmati itu. Apapun ceritanya tetap nikmati. Kan seperti Ustaz ya. Jadi bahasanya Allah tuh menikmati akan perbuatan dirinya sendiri dengan kelakuannya. Itulah bahasa yang bisa diungkapkan. Allah menikmati akan dirinya dengan perbuatan dan kelakuannya. Kalau bahasa yang turun ke bawah, Allah yang menjalani akan takdir dirinya sendiri. Ya, artinya, kalau bahasa ma'rifatnya, Allah ya sudah menunjukkan akan kepasrahan dirinya. Artinya setelah paham ini, kita tidak bolehlah berburuk sangka lagi Ustaz ya. Terhadap semua peristiwa terjadi. Setelah kita paham arti bahasa menikmati ini Ustaz. Iya. Karena kan hanya Allah aja yang di sana. Iya, yang pelaku memandang. tunggalnya Allah itu aja. Kalau bahasa pelaku tunggal itu jauh betul. Iya, tak yang baik memandang pula. dengan yang dipandang itu juga. Satu juga, Makanya kita mesti wajib dan mampu kita mengenali akan penyamaran Allah tadi. Penyamaran itu bahasa hadisnya tahwil. Mesti mampu kita memandang tajalli bentuk dan rupa Allah tadi itu dalam bentuk yang lain. Oh, itu penyamar itu bahasanya tahwil gitu Ustaz. Iya. Ya? Jadi tahwil itu kalau bahasa hakikatnya tajalli. Terjadi saya. Kalau bahasa syariatnya apa tadi? Penyamaran. Kalau yang ini alam. Alam ya. Itu alam namanya. Makhluk ya. Makhluk namanya. Itu dia. Biasa. Jadi gunakanlah bahasa yang tepat sesuai dengan makomnya masing-masing. Itu aja. Biasa. Jadi pada intinya tetap Allah itu wahdatul wujud. Bukan dua wujud lalu menjadi satu. Itu yang salah.
Wahdatul wujud itu Allah cuma wujud yang satu-satunya. Tidak ada wujud yang lain. Ya karena kan Allah itu kan berdiri dengan sendirinya Ustaz ya. Ah, ya itu. Makanya dia disebut wahdatul wujud. Seperti itu Makanya Ustaz. orang kadang-kadang memahaminya wahdatul wujud itu dua wujud lalu menjadi satu. Sehingga manusia menyatu dengan Tuhan, Tuhan menyatu dengan manusia. Hanya sebut namanya itihad dan hulul. Ini yang salah. Bukan memahami seperti itu. Sehingga berpisahlah Allah dengan manusia, berpisah pula manusia dengan Allah. Padahal tidak ada dua wujud. Tetap satu, wahdatul wujud itu Allah cuma satu-satunya yang ada. Itu cuma artinya. Itu aja Ustaz ya. Izin tanya Ustaz. Jadi syarat sholat tadi itu kan pada makom musyahadah begitu Ustaz. Ada lagi makom mukasyafah. Jadi makom yang di mana yang sebaiknya sholat itu Ustaz berdirinya Ustaz? Apakah makom musyahadah sudah betul? Apakah makom mukasyafah? Ya, sebenarnya itu adalah sebuah istilah untuk menghantarkan kita kepada makna yang sebenarnya bahwa diri Allah cuma yang ada semata-mata. Kalau musyahadah itu kan masih ada rasa keakuan diri di situ. Ya, bahwa sholat itu mesti menyaksikan Tuhan yang kita sembah. Berarti ada kitanya, ada Allahnya. Ya, itulah diwujud. Padahal yang menyaksikan dengan yang disaksikan juga satu. Nah, ketika kita paham bahwa yang menyaksikan dengan yang disaksikan itu satu hanya Allah, maka ketika itu naiklah pahamnya kepada makom mukasyafah. Sudah terbuka tirai, rupanya yang menyaksikan dengan disaksikan dia juga orangnya. Ketika dah paham kita, yang menyaksikan dia, yang disaksikan dia juga, dia yang melihat dirinya sendiri dengan dirinya. Ketika itu dikatakan mukasyafah. Tidak ada tirai, tidak ada penghalang. Memang dia, kalau bahasa Minangnya gua balam sih lah itu. Ya kan? Seperti burung perkutut. Kalau udah duduk pada makom mukasyafah, maka sholat kita itu baru muncul namanya mahabbah itu. Kerinduan, bermanja-manja. Mahabbah itu yang dikatakan namanya bermanja-manja. Kan keluar bahasa syariatnya lagi itu. Kalau udah muncul rasa mahabbah itu, dari mahabbah itu baru terjadi namanya zauq. Disitulah mendapatkan namanya rasa tadi. Kenikmatan dalam sholat itu di zauq tadi Ustaz. Zauq. Kalau udah dapat zauq, di dalam zauq itu ada nikmat di situ. Sama Ustaz bilang buah kan. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat buah tadi, buka kulitnya dulu. Setelah dibuka kulitnya, makan isinya. Ya. Setelah kita makan isinya, dalam isi itulah muncul rasa. Setelah kita dapat rasa, dalam rasa itu adalah nikmat. Jadi keempat-empatnya itu tidak boleh dipisahkan. Artinya apa? Di dalam syariat itu ada thariqat. Ya. Di dalam thariqat itu ada hakikat. Di dalam hakikat itulah duduknya makrifat. Mungkinkah orang itu bisa sampai kepada puncak makrifat tanpa berhakikat, tanpa berthariqat, tanpa bersyariat? Sama seperti buah tadi. Proses gitu. Ya, bagaimana mungkin kita ini bisa menikmati sebuah makanan, jeruk, buah-buahan tanpa kita menikmatinya, tanpa kita memakannya? Iya. Dibuka kulitnya baru dimakan, dan dimakan baru dapat rasa. Dalam rasa itulah munculnya nikmat. Tak mungkin aja kita melalui hakikat. Ya, kita disodorkan namanya kopi. Ya, belum kita minum lagi kopi itu udah tahu kita tuh manis satu hambarnya. Dicoba dulu, ya dicicipi dulu. Setelah dicicipi dapat rasa, disitulah dari rasa itulah kita tahu ini kurang gulanya atau ini lebih gulanya. Setelah itu barulah muncul nikmat. Nikmat itu setelah dirasakan. Jadi kalau dipahami Ustaz, yang tadi mahabbah tadi Ustaz, Allah itu bermanja-manja dengan dirinya sendiri. Iya, bermanja-manja dengan diri sendiri. Sehingga dengan bermanja-manja itu dia merasakan nikmat. Iya, itu asiknya tuh. Makna asik itu situ. Dia asik menikmati akan perbuatan dirinya sendiri. Dengan dirinya. Dengan kelakuannya. Gak ada siapa-siapa.